Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam pelajaran IPA. Kali ini kita akan mempelajari lagi tentang getaran dan gelombang bagian kedua. Kemarin kalian sudah mempelajari apa itu getaran, apa itu gelombang, kemudian kalian sudah mempelajari ada dua jenis gelombang, gelombang transversal dan gelombang longitudinal, ya. Nah, sekarang kita akan mempelajari unsur-unsur yang ada pada gelombang dan kemudian bagaimana cara untuk menghitung kecepatan gelombang. Oke, perhatikan gambar ini. Di sini ada gelombang transversal dan gelombang longitudinal ya. Oke, sebentar. Kita pakai ini aja deh. Oke, perhatikan sini ya. Nah, gelombang transversal adalah ini ya, ini namanya gelombang transversal, bentuknya seperti ombak ya. Nanti di sini ada yang namanya bukit. Bukit itu bentuknya seperti ini, ya, ini namanya satu bukit. Kemudian lembah itu yang di bawahnya, ini namanya satu lembah. Kemudian yang ini bukit lagi ya. Jadi dari gambar ini kalian bisa menyatakan di sini ada bukitnya ada dua dan lembahnya ada satu ya. Nah, bagaimana cara menghitung ada berapa gelombang di sini? Ya, caranya satu gelombang transversal adalah satu bukit dan satu lembah. Yang perlu kalian ingat ya. Jadi satu bukit dan satu lembah itu kita hitung sebagai satu gelombang. Ya, jadi ini adalah satu gelombang dari sini ke sini. Paham ya? Oke, sekarang kita lihat di sini dari gambar ini, jadi ada berapa gelombang? Oke, kita lihat lagi ya. Satu bukit, satu lembah, ini satu gelombang. Ditambah ada satu bukit lagi, berarti ini adalah 1,5 gelombang, ya. Oke. Ini berarti setengah ya, jadi ini kan satu gelombang, ini setengah lagi, jadi 1,5 gelombang. Bagaimana kalau digambar hanya ada seperti ini ya, hanya setengah bukit, setengah lembah begini ke bawah cuma segini aja, berarti itu adalah 1/4 gelombang ya, kita menghitungnya 1/4 gelombang gitu. Jadi satu gelombang segini ditambah setengah, jadi 1,5 gelombang. Oke, kalau misalnya dari sini ke sini, ini juga satu gelombang ya, karena bukitnya ini kan separuh bukit tambah separuh bukit, jadinya satu bukit ya. Intinya satu bukit dan satu lembah, maka itu adalah satu gelombang. Oke, bisa juga satu gelombang itu kita hitung dari sini. Satu gelombang juga, karena satu lembah dan satu bukit. Begitu. Oke ya, paham ya? Jadi dimanapun dimulainya, yang penting kamu menghitungannya itu adalah satu bukit dan satu lembah. Itu satu gelombang hitungannya. Nah, satu gelombang itu kita tandakan dengan tandanya lambda. Ya, cara membuatnya seperti ini ya, lambda. Lambda, bacanya lambda. Hurufnya seperti itu, dibacanya lambda. Lambda adalah panjang satu gelombang. Jadi dari sini ke sini, misalnya ini ada 2 meter ya, berarti panjang gelombangnya adalah 2 meter. Kalau dari sini ke sini, berarti setengah gelombang, ya, setengah lambda. Oke, kalau satu lambdanya 2 meter, berarti setengah lambda adalah 1 meter separuhnya, gitu aja ya. Oke, next kita lihat di sini ada gelombang transversal. Ya, ini adalah gelombang transversal. Oh, dia harus ada nih. Sebentar. Aduh. Ini adalah gelombang transversal ya. Kita lihat di sini. Gelombang transversal, gelombang longitudinal, Gelombang longitudinal, satu lambdanya adalah satu rapatan dengan satu regangan.
Bagaimana kita tahu yang mana yang rapatan dan yang mana yang renggangan? Kamu cukup lihat dari ini ya, bentuknya, bentuk gambarnya kelihatan. Kalau rapat, dia gelombangnya itu rapat, dia lebih rapat, sedangkan yang renggang itu gelombangnya bulat-bulatnya itu renggang. Ya, namanya regangan. Regangan dan rapatan. Jadi satu rapatan dan satu regangan ini adalah satu gelombang. Kalau di gambar ini berarti ada berapa gelombang? Satu rapatan, satu regangan, satu gelombang, satu rapatan, satu regangan, satu gelombang. Jadi totalnya di gambar ini ada 2 gelombang. Gitu ya cara ngitungnya ya. Pokoknya kalau yang tadi universal itu satu bukit, satu lembah, ini satu gelombang. Kalau di longitudinal, satu rapatan, satu regangan, ini adalah satu gelombang. Oke ya. Oke. Sama ya, jadi ini panjang gelombangnya kita sebut lambda, satu rapatan dan satu regangan. Atau bisa juga lambdanya itu panjangnya dari sini ke sini. Sama, yang penting ada regangannya satu, ada rapatannya satu, itu kita anggap sebagai satu gelombang atau satu lambda. Ya, lambda. Oke. Nah, setengah lambdanya berarti satu rapatan aja. Ini namanya setengah lambda. Satu gelombang satu regangan aja, ini juga setengah lambda, setengah lambda, setengah lambda. Ya, setengahnya ada 4 kali, jadinya jumlahnya ada 4 gelombang. Gitu ya. Nah, kemudian kamu perhatikan di sini ada T. Ya, T ini adalah waktu, time. Ya, artinya untuk gelombang ini berjalan dari titik A sampai titik G itu membutuhkan waktu sekian detik. Ya, biasanya nanti diketahui berapa detik di sini. Oke, sekarang kita lihat dulu contohnya ya. Oke, ini adalah cepat rambat gelombang. Bagaimana cara mencari cepat rambat gelombang? Oke. Untuk mencari cepat rambat gelombang, rumusnya adalah V sama dengan lambda dikali F. V itu adalah kecepatan, ya, cepat rambat gelombang. Kemudian lambda adalah panjang gelombang, satuannya meter. Kemudian F adalah frekuensi, satuannya hertz. Ya, jadi rumusnya adalah V sama dengan lambda kali F. Apabila kita buat segitiga rumus, maka bentuknya seperti ini. V di atas F kali lambda. Ya, jadi kalau misalnya ditanyanya V, rumusnya adalah lambda dikali F. Apabila yang ditanya adalah frekuensi, maka rumusnya adalah V per lambda. Ya, kalau yang ditanya lambda, berarti rumusnya adalah V per F. V per F. Seperti itu ya. Untuk memutarbalikkan rumusnya. Sama seperti segitiga Jokowi yang dulu kamu pernah pelajari ya. Oke. Selanjutnya, apabila dari soal tidak diketahui frekuensinya berapa dan atau periodenya berapa, kita pakai rumus yang kemarin sudah kalian pelajari ya, yaitu F sama dengan N per T, frekuensi itu sama dengan jumlah gelombang dibagi waktu, dan untuk periode rumusnya adalah T besar sama dengan T kecil per N. Kemudian untuk mencari lambda, untuk mencari panjang gelombang, rumusnya adalah S per N, di mana S itu adalah panjang sekian gelombang yang diketahui dari soal, dan N adalah jumlah gelombang sepanjang itu. Ya, untuk lebih memahaminya kita akan lihat contoh soal. Nah, di sini kita akan mencoba menganalisis gambar atau grafik gelombang. Ya. Oke, ini sayang sekali nggak bisa hilang ya. Oke. Perhatikan di sini. Yang bisa diketahui dari gambar ini apa? Ini adalah gelombang transversal. Ya, kita bisa lihat di sini ada berapa gelombang di sini? Satu lembah, satu bukit, ini satu gelombang ya.
ditambah setengah, jadi 1,5 gelombang. Jadi kita tahu di sini bahwa N-nya ada 1,5 gelombang. Kemudian berapakah panjang gelombangnya? Perhatikan di sini, S adalah panjang N gelombang, panjang sekian gelombang. Di sini diketahui 15 cm. Ya, berarti S-nya adalah 15 cm. Ada berapa gelombang di 15 cm ini? Karena 15 cm itu dimulai dari 0 sampai di sini ya, sampai detik 0,6. Berarti jumlah gelombangnya tadi ya 1,5 gelombang. Oke. Nah, dari sini kita bisa mengetahui lambdanya. Ingat rumus lambda adalah S per N. Ya, panjang yang diketahui di sini adalah 15. Jadi kita tulis 15. N-nya ada berapa gelombang di sepanjang 15 cm ini? Tadi ada 1,5. Jadi dibagi 1,5 atau 1,5. 15 dibagi 1,5, jawabannya adalah 10 cm. Jadi lambdanya 10 cm. Oke, seperti itu ya. Selanjutnya. Kita lihat di sini T-nya ada berapa? T-nya kamu lihat di situ ada waktunya ya. Waktunya ini kamu lihat di situ mulai dari 0, 0,2, 0,4 dan 0,6. Sebenarnya kamu bisa pakai waktunya yang mana? Boleh. Kalau waktu 1,5 gelombang itu adalah 0,6 sekon. Kalau waktu yang ditempuh untuk 1 gelombang itu adalah 0,4 sekon. Kalau digambar seperti ini ya. Nah, jadi tergantung kamu mau pakai waktu yang mana ya. Waktu untuk 1,5 gelombang adalah 0,6 sekon dan waktu untuk 1 gelombang adalah 4 sekon. Oke, apabila ditanya berapa frekuensinya, untuk mencari frekuensi, pakai rumus frekuensi yaitu F sama dengan N per T. Nah, sekarang kamu mau pakai waktu yang mana? Misalnya nih, Ibu mau pakai waktu yang 0,6. Jadi, Ibu tulis dulu di sini T-nya 0,6. Ya. Berapa panjang gelombang untuk 1,6 detik? Ya, 0,6 sekon ini. Ya, 0,6 sekon ini ternyata yang di jumlah gelombangnya adalah 1,5. Jadi 1,5 dibagi 0,6. Ya. 1,5 dibagi 0,6. Nanti hasilnya adalah 2,5 sekon. Boleh nggak, Bu, kalau saya pakai waktunya yang 0,4 aja? Boleh. Ya, oke, kita lihat. Seandainya kamu mau pakai waktu yang 0,4, ya, kita tulis dulu 0,4, maka N-nya jangan 1,5, karena 0,4 ini gelombangnya hanya 1. Nih, sampai sini aja. Ya, jadi kalau kamu mau pakai 0,6 detik, berarti jumlah gelombangnya adalah 1. Ya, 1. 1 dibagi 0,4, jawabannya akan sama dengan yang tadi, sama 2,5. Ya, jadi nggak masalah mau pakai yang mana aja. Yang penting itu pasangannya itu tetap. Ya, kalau pakai waktunya 0,6 berarti jumlah gelombangnya 1,5. Kalau mau pakai waktunya 0,4 berarti panjang gelombangnya adalah 1. Jumlah gelombangnya adalah 1. Seperti itu ya. Jadi tidak masalah. Oke, selanjutnya untuk lebih paham lagi kita lihat contoh yang kedua. Lewat. Oke, ini sama seperti yang tadi. Ya, gelombangnya sama, tapi ada soalnya di sini. Ini adalah contoh soal dari ujian nasional ya. Cepat rambat gelombang berdasarkan grafik tersebut adalah berapa? Oke, perhatikan ini ya. Untuk mencari cepat rambat gelombang, jangan lupa rumus untuk cepat rambat gelombang adalah V sama dengan lambda dikali F. Ya. Nah, berarti kita harus cari dulu lambdanya dan cari dulu F-nya. Ya, untuk mencari lambda, perhatikan sini, rumusnya adalah S per N. Jadi langsung saja
Berapa panjang gelombangnya? 15. Ya, kamu tulis 15 di sini. Kemudian, berapakah jumlah gelombangnya? Jumlah gelombang untuk 15 cm adalah 1,5. Jadi 15 dibagi 1,5 jawabannya 10 cm. Kita sudah mendapatkan lambdanya. Ya. Sekarang kita harus mendapatkan frekuensinya. Untuk mencari frekuensi, kita pakai rumus N per T. Ya. Jadi kita pakai rumus N per T. T-nya berapa tadi? 0,6. Oke. Berapa N-nya? N-nya tadi 1,5. Jadi 1,5 dibagi 0,6. Jawabannya 2,5 Hz. Kemudian selanjutnya kita tinggal menghitung cepat rambatnya ya. Kalau sudah kita dapatkan lambda dan F-nya, sekarang tinggal kita masukkan ke rumus V. Rumus V sama dengan lambda dikali F ya. Jadi V sama dengan 10 dikali 2,5. Hasilnya adalah 25 cm per sekon. Ya, kita mengikuti satuan yang ada di gambar, yang ada di soal. Kalau satuannya cm berarti satuan hasilnya adalah cm per sekon. Kalau dari soal diketahuinya meter, berarti hasilnya adalah meter per sekon. Seperti itu ya. Oke, mudah-mudahan cukup dipahami. Kita lanjut, ada satu soal lagi di sini. Perhatikan gambar gelombang transversal berikut. Jika waktu yang ditempuh dari titik A ke titik B adalah 3 sekon, maka cepat rambat gelombang tersebut adalah berapa? Sama seperti tadi, untuk mencari cepat rambat gelombang, pertama-tama kita harus mengetahui dulu berapa lambdanya dan berapa frekuensinya. Ya, lambda bisa kita cari dengan rumus S per N. Berapakah jumlah panjang S-nya dulu ya, panjang sekian gelombangnya di sini apa yang diketahui? 7,5 meter ya. Pokoknya kalau untuk mencari S, kamu cari aja yang belakangnya meter. Itu tandanya berarti panjangnya ya, 7,5. Saya jelek banget ya, bentar. 7,5. Oke. Kemudian berapa jumlah gelombangnya? N-nya 7,5 per berapa jumlah gelombangnya sepanjang 7,5 meter ini, kita hitung ya. 1, 2, setengah. Jadi 2,5. 7,5 per 2,5. Jawabannya adalah 3 meter. Ya, jadi panjang satu gelombangnya adalah 3 meter. Oke ya. Oke. Panjang 3 gelombang, panjang 2,5 gelombang tadi kan ada 7,5 meter. Ya, kemudian kita cari panjang satu gelombangnya adalah 3 meter. Selanjutnya, kalau sudah ketemu lambdanya 3 meter ya. Kita taruh di sini 3 meter ya. Selanjutnya kita akan mencari frekuensinya. Kita akan mencari frekuensinya. Oke, untuk mencari frekuensi rumusnya adalah N per T. F sama dengan N per T. Masukkan waktu yang diketahui di sini di mana dulu nih? Waktu yang diketahui, mana yang ada sekon-sekonnya di sini? Di gambar nggak ada ya, sekonnya nggak ada. Kalau soal tadi kan sini ada sekonnya, yang ini tidak ada. Tapi ternyata dari sini ada tulisannya nih. Jika waktu yang ditempuh dari titik A ke titik B adalah 3 sekon, ya, berarti kita tulis Oke, tadi sampai mana ya? F sama dengan N per T ya. Masukkan dulu jumlah gelombangnya tadi berapa? T-nya ya 3 sekon ya. T-nya 3 sekon. Kemudian jumlah gelombangnya 3 sekon dari titik A ke titik B. Dari titik A ke titik B. Bentar, kita hilang. Dari titik A ke titik B ini ada berapa gelombang? Kita hitung. 1, 2 ya, 2 gelombang. Jadi N-nya 2.
Wah, ini salah nih di sini ya. Jadi N-nya itu 2. N-nya itu 2 ya. Jadi 2/3. 2/3 hasilnya berapa? 0,6 ya. Jadi 0,6 Hz. Oke, jadi frekuensinya 0,6 Hz. Kemudian kita cari berapakah ya, kita cari berapakah kecepatannya ya. V sama dengan lambda dikali F. Tadi kita sudah dapat lambdanya 3 meter. 3 dikali frekuensinya 0,6 ya. 0,6. 3 dikali 0,6, 3 kali 6 18 ya. 18. Jadi tinggal tambahin komanya. Jadi 1,8 meter per sekon. Ya, ini salah nih. 1,8 meter per sekon gitu. Dari sini kalian bisa lihat N yang kita gunakan untuk lambda dan N yang kita gunakan untuk mencari frekuensi itu bisa berbeda, tidak masalah ya. Yang penting kamu harus teliti yang mana jumlah gelombang yang digunakan untuk jumlah gelombang yang digunakan untuk mencari lambda sesuai dengan panjangnya, dan jumlah gelombang yang ingin kamu gunakan untuk mencari frekuensi harus sesuai dengan waktu yang diketahui gitu ya. Jadi makanya tadi seperti ibu pekerjaannya satu persatu ya, satu persatu. Cari lambdanya dulu, baru cari frekuensinya dulu, seperti itu. Oke ya. Lanjut, ada contoh soal lagi. Ini memang lumayan jelimet, tapi kalau kamu sudah menguasai ini insya Allah gampang ya. Oke, contoh lagi di sini. Ini juga contoh soal latihan. Oke. Gelombang merambat pada permukaan air seperti gambar. Cepat rambat dan periode gelombang adalah yang ditanya cepat rambat dan periode. Jadi kita cari dulu cepat rambat atau V dan periode berarti T besar ya. Oke. Pertama-tama kita cari dulu V-nya. Untuk mencari V seperti biasa kita harus cari dulu lambda dan frekuensi. Ya, untuk mencari lambda rumusnya masih sama seperti tadi. S per N. Ya. Berapa panjang yang diketahui di sini? Cari yang meter. Ini meter ya, 2 meter. Berarti kamu tulis S-nya 2. Oke. Kemudian berapa panjang jumlah gelombang? Jumlah gelombang yang 2 meter ini berapa? Kamu lihat nih, 2 meter itu dari sini sampai sini doang. Ya, ada berapa gelombang? Kita hitung. 1, 2. Ya, jadi ada 2 gelombang. Untuk 2 meter ini ada 2 gelombang. Jangan terkecoh ya, kamu nggak usah pakai dari sini sampai sini. Nggak perlu. Karena yang diketahui itu, ya, karena S yang diketahui itu hanya yang 2 meter ini saja. Ya, jadi kalau kamu ambil S-nya 2 meter, berarti N-nya, jumlah gelombangnya harus mengikuti yang 2 meter ini aja. Ya, 1, 2. Ya, 2/2. Jadi jumlahnya adalah 1 meter. Gitu. Sekarang frekuensinya. Frekuensi rumusnya N per T. Ya, N per T. Sama seperti tadi, kita cari dulu N-nya. Ya, berapa N yang bentar. Cari dulu T-nya ya. Oke. T-nya berapa nih di sini? Waktu yang diketahui di sini ini berapa? Aduh, hilang. Sebentar. Sorry guys. Jarinya nggak bener ini. Oke, lanjut. Wah, hilang. Oke deh, di sini deh. Ya, F sama dengan N per T ya. Oke. Waktu mana di sini? Waktu nih, sekon ya. Sekonnya ternyata di sini yang kita diketahui angka 2. Ya, jadi T-nya pakai 2. Kemudian berapa jumlah gelombang yang kita pakai? Karena waktu angka 2 ini adalah di sini posisinya, berarti kita hitung jumlah gelombang dari 0 sampai angka 2 ya. Berapa kita hitung? 1, 2,
3 gelombang ya, jadi 3/2. 3/2 hasilnya adalah 1,5 Hz. Oke, kita sudah mengetahui lambda dan F. Sekarang tinggal dimasukkan ke rumus V ya. Rumus kecepatan. V sama dengan lambda dikali F. V sama dengan 1 dikali 1,5, hasilnya 1,5 meter per sekon. Sampai sini ya, gitu ya. Langkahnya sama, cari lambda dulu, cari frekuensi, lalu masukkan ke rumus V. Oke, sekarang jadi V-nya 1,5 ya. Nih, udah ketahuan sebenarnya jawabannya D. Tapi nggak apa-apa, sekarang kita cari dulu periodenya ya. Periode rumusnya adalah, rumus periode adalah T besar sama dengan T per N. Ya. Masukkan T yang diketahui di sini kan 2. Nggak ada lagi, cuma 2. Dan N-nya tadi 2 detik ini adalah jumlah gelombangnya 3 ya. Jadi 2/3. 2/3 sekon. Tuh. Jadi jawabannya D ya, 1,5 meter per sekon dan 2,3 sekon. Gitu. Oke, selanjutnya. Nah, ini adalah latihan soal. Kalian kerjakan LKS halaman 56 bagian B, nomor 1 dan nomor 2. Kerjakannya di buku tulis. Ya, ditulis aja langsung, diketahui, ditanya dan jawabnya. Hanya 2 soal ya. Untuk yang nomor 1 itu kan dia hanya penjelasan ya, jadi langsung aja jawabannya. Untuk yang nomor 2 karena perhitungan, jadi harus ditulis, diketahui, ditanya dan jawabnya. Oke, kerjakan lalu dikumpulkan ke classroom dalam bentuk foto. Oke, sekian pelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.